Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik, tepuk tangan kita semua. Nah, jadi kembali lagi berjumpa dengan Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Namun seperti biasa, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Berdoa, mulai. Oke, dengan kita berdoa untuk memulai pembelajaran, semoga nanti dapat mempermudah kita memahami pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Oke, baik ya. Selanjutnya, terlebih dahulu Bapak akan mengabsensi kalian. Cuman untuk mempercepat, ketua kelas, bagaimana, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ya, ada kabar mereka kenapa tidak hadir? Pak Haril, kira-kira kenapa mereka tidak hadir? Sakit, izin? Sakit ya? Oke, baik. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir dan semuanya hadir. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siap? Siap. Baik, luar biasa ya. Nah, jadi anak-anak, kita sebelum memulai pembelajaran materi pada hari ini, Bapak ingin menanyakan kembali. Kira-kira masih ada yang ingat tidak apa materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, tentang teks deskripsi atau tentang pengertian deskripsi. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin review terlebih dahulu. Kira-kira masih ingat tidak kalian apa itu pengertian dari teks deskripsi? Ya, bagus. Teks yang menggambarkan. Oke, ya. Yang melukiskan. Ya, Pak. Bagus, luar biasa. Tangan. Tapi pembelajaran kita sebelumnya sudah kalian mampu pahami karena sudah kalian jelaskan ya, sudah kalian sebutkan pengertian dari teks deskripsi. Nah, untuk hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu tentang menentukan ciri objek, ciri tujuan dari teks deskripsi. Dari teks deskripsi. Oke, baik. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita lihat secara bersama-sama ya. Nah, baik ya. Jadi anak-anak, kita untuk materi menentukan ciri tujuan dan ciri objek dari teks deskripsi, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Indikator pencapaiannya adalah menentukan ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi, objek, dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar dengan tepat. Jadi, tujuan pembelajaran kita, ayo kita baca secara bersama-sama. Peserta didik.
Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materi tentang menentukan ciri tujuan dan objek teks deskripsi, Bapak akan merangsang kalian dengan sebuah game interaktif. Apa game? Interaktif. Ada di bawah HP-nya? Baik, kalau ada di bawah HP-nya kita akan berikan stimulus terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan dan pemahaman Anda tentang materi yang akan Bapak sampaikan. Baik, silakan dibuka HP-nya. Kemudian kita akan coba game ya, game interaktif. Nah, game PCC ya. Oke, silakan. Ya. Itu adalah hotspotnya, ya. Oke, baik. Apa tunggu? Nah, yang belum. Ya. Oh, sudah kelihatan. Oke, sudah bergabung lima. Ayo, cepat. Ya, cepat. Oke, semangat ya. Ini untuk merangsang kalian sebelum masuk kepada materi pembelajaran. Jadi, kita buat game interaktif. Di dalam game itu ada beberapa pretest untuk menguji pemahaman kalian. Sudah semua? Sudah? Baru berapa? Oke, silakan. Oke, 13. Oke, sudah? 14. Oke, ya, bagus. Lanjut terus. Sudah? Oke, kalau sudah, kita hitung mundur bersama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat siang. Kemudian nanti Bapak akan minta kalian mendeskripsikan terlebih dahulu apa itu objek dan tujuan dari video yang akan Bapak tanyakan. Oke, siap semua? Ya.
boleh. Kalau sudah siap, silakan HP-nya disimpan ya. Silakan disimpan HP-nya. Kemudian kita akan saksikan video berikutnya. Nah, baik. Video yang sudah kalian berikut. Nah, silakan saksikan video ini untuk menguji pemahaman kalian ya. Fokus ya. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, ini masih menguji pemahaman kalian ya. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan coba ya membuat orientasi masalah terlebih dahulu kepada kalian. Bapak akan mengenalkan masalah terlebih dahulu kepada kalian. Apa nanti materi akan kita pelajari. Kira-kira dari cuplikan video yang sudah kalian saksikan tadi, pertama objeknya apa? Ya apa? Museum. Museum apa itu? Museum tsunami ya. Jadi benar ya. Objek yang dideskripsikan dari video tadi adalah tentang museum tsunami. Nah, kemudian tujuan dari video tadi itu apa? Ya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan ya museum tsunami, keindahan dari museum tsunami. Jadi dari video tadi kita dapat mengetahui objeknya pertama tentang tadi apa? Museum tsunami. Kemudian tujuannya adalah kita dapat bisa melihat wisata museum tsunami yang begitu megahnya. Itu karena kita semua. Sudah dua orientasi masalah yang Bapak kenalkan kepada kalian di awal pembelajaran ini dan kalian mampu memahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba lihat. Setelah kalian melihat video tadi,
Dan setelah kalian mengikuti game interaktif, Bapak akan uji pemahaman kalian. Ya. Ini adalah gambar yang sedang viral di Instagram. Kalian ada Instagram? Ada. Kira-kira apa objek yang dideskripsikan dari gambar itu? Ya, tentang kerusuhan. Kerusuhan ini kalian tahu terjadi di mana kemarin? Ya, di lapangan Nah, jadi ini adalah mendeskripsikan tentang kerusuhan. Dan kita tidak boleh mengikuti hal-hal seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa masih uji pemahaman kalian lagi? Kira-kira dari gambar ini apa yang dideskripsikan? Ya, saling menghormati dan menghargai. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi dari berbagai orientasi masalah yang sudah Bapak berikan kepada kalian mampu menjawab dengan baik, ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Oke, sekarang kita akan coba bentuk kelompok, ya. Walaupun kalian sudah duduk seperti ini dalam bentuk kelompok, kita akan coba bentuk kelompok kembali, yaitu kelompok-kelompok kecil, ya. Silakan kalian berhitung 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti siapa yang putar 1 itu nanti yang ini, ya. Tidak apa-apa, kelasnya tetap di situ saja. Tidak apa-apa, kalian hanya berpindah tempat saja. Oke? Paham ya? Oke, kita mulai ya. Silakan. 5, 6, oke. Oke. Lima, 6, 2, 3, oke. 1, oke, 2. Oke, yang satu silakan pindah kemari, tidak perlu diangkat ininya, tasnya. Yang dua di sini, 3 di sini. Oke, cepat, ayo, silakan. Nah, yang dua di sini, tasnya tidak apa-apa. Najis, tasnya berpindah tempat saja. Oke, cepat. Oke, yang dua di sini, yang dulu di sana. Oke, silakan. Ayo cepat. Seperti tempat semua. Oke, cepat duduk. Ayo duduk. Cepat. Oke, silakan duduk saja. Oke, sudah? Sudah dapat kelompoknya semua? Halo. Oke, silakan duduk ya. Silakan duduk. Ya, oke, baik ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kemudian kelompok 5, kelompok 6. Oke. Ketiga Bapak sebutkan kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, dan seterusnya. Oke, paham semua? Oke. Kelompok 1 siap. Kelompok 2 siap. 3 siap. 4 5 siap. 6 siap. Oke, bagus. Tepuk tangan kita semua. Oke, baik ya. Nah, sekarang Bapak akan coba bagikan on-sheet ya, 1 orang 1. Kemudian kalian tuliskan 1 buah pertanyaan kalian tentang pengetahuan kalian terkait dengan teks deskripsi. Kalian akan menuliskan di on-sheet ini pertanyaan kalian terkait dengan materi kita hari ini. Kemudian kita akan tempelkan di samping papan tulis. Paham semua? Baik, Bapak akan bagikan.
pertanyaan yang ingin kalian ketahui tentang pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Bapak beri waktu kalian 2 menit untuk menulis pertanyaan, kemudian menempelkannya di samping komputer. Sudah? Oke, yang sudah dari kelompok 1 dulu. Yang tertib ya. Silakan ya. Jangan sampai kena les ya. Oke, baik. Oke, bagus. Mau nempel? Tidak ya? Oke, ya. Dibaca tidak menempel di. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan kembali tempatnya. Bagus ya, bagus pertanyaannya. Silakan kelompok. Ya, silakan menulis kelompok 1. Gantian. Oke, cepat aja. Hati-hati. Oke. Bagus ya. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Oke, silakan tampil kelompok 3. Oke, bagus. Kelompok 4. Ayo, silakan tampil. Skillnya. Kelompok yang lain dia tetap tenang ya. Oke. Ya, bagus. Oke, silakan kembali ke kelompoknya kelompok 3. Kelompok 4. Oh, 5 ya, mohon maaf ya, 5 ya. Kelompok 5 silakan. Ya, silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik ya. Silakan duduk kelompoknya, lanjut kelompok 6. Kelompok terakhir. Ya, berapa Pak? Oke, baik. Nah. Oke, sudah semua? Sudah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik ya. Jadi di porsi ini sudah ada beberapa pertanyaan. Coba Bapak baca satu buah pertanyaan di sini. Apakah ciri dari teks deskripsi berdasarkan tujuan dan objeknya? Oke, bagus ya, luar biasa. Kalian mampu menanyakan pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan. Nah, nanti sesudah pembelajaran ini kita akan lihat pertanyaan kalian ini apakah mampu kalian jawab sendiri atau nanti kalian akan memiliki pemahaman baru. Jadi pertanyaan kalian nanti akan kalian jawab sendiri setelah selesai pembelajaran. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap pembagian tugas. Jadi semua kelompok akan bagikan RKPD. Di RKPD tersebut sudah ada petunjuk pengisian dan cara kerjanya. Oke, baik ya. Semuanya siap? Oke, baik. Baik, ini RKPD Bapak akan bagikan. Mohon tertib berdasarkan kelompoknya ya.
Oke, baik. Sekarang masing-masing kalian sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah di LKPD-nya itu, Bapak tidak akan jelaskan lagi karena sudah dapat tunjuknya. Karena di sini Bapak ingin mengingat kalian yang lebih ahli, kalian yang akan mencari tahu apa yang akan ditanyakan dalam LKPD tersebut. Nah, cara kerjanya, Bapak akan tampilkan beberapa cuplikan video di sini, ya. Bapak akan tampilkan beberapa cuplikan video berdasarkan dengan kelompoknya. Kemudian kalian nanti melihat dari tayangan video dan kalian akan jawab di kelompoknya masing-masing. Jadi video pertama misalnya tentang tujuannya apa. Jadi di situ di LKPD-nya sudah ada pertanyaan apa yang diinginkan untuk video tersebut. Oke? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham cara mengerjakan LKPD-nya? Nah, masing-masing kalian harus memiliki jawaban ya. Jadi walaupun kelompok, Bapak tetap meminta tagihan yang per individu. Nah, nanti siapa perwakilan dari kelompoknya akan mempresentasikan itu baru jadi satu orang. Tapi jawaban dari LKPD ini masing-masing kalian harus ada satu orang satu. Harus ada satu orang satu. Oke. Bagaimana temannya hari ini? Udah kita semua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Baik, kelompok satu siap? Dua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Oke, kalau siap, simaklah video berikut ini. Untuk kelompok satu, perhatikan baik-baik karena nanti akan ada pertanyaan di sini ya. Nah, kelompok satu, mari simaklah video berikut ini. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelompok satu, silakan saksikan video berikut ini. Kemudian tentukan tujuan dan objek dari video yang dideskripsikan. Selamat datang.
Yang lain juga tetap melihat ya. Kelompok yang lain. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, untuk kelompok 2, silakan saksikan video berikut ini, kemudian tentukan tujuan dan objek dari video yang disajikan. Demikian, selamat bekerja. Inilah pemandangan super indah dari puncak pantai Terong Aceh Tengah Aceh. Dari atas ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, para pengunjung bisa melihat keindahan kota Katuan dan juga dari bawah. Suasana sejuk dan dingin menambah rasa nyaman bagi siapa pun yang datang ke lokasi ini. Itulah sebabnya yang akan disebut sebagai negeri di atas awan. Nah, jika sudah sampai ke sini, jangan lupa untuk berfoto bersama teman dan juga keluarga. Pastinya bakal kece. Di spot paling asik di sini juga tapi sebelum di sini kan yang tinggi bisa lihat semua aja. iya nampak saya jelas Dan alam yang indah daerah itu juga memiliki potensi budaya seperti tari saman yang sudah diakui dunia dan juga terkait. Jadi dari sisi potensi sangat baik. Tapi tantangannya adalah bagaimana potensi-potensi yang ada ini dikelola dengan baik sehingga akan lebih maksimal dan lebih manfaat yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Bagi para wisatawan yang ingin menikmati indahnya pemandangan kota Tanimbar dari atas, saya tawarkan untuk mampir ke sini sebagai penyeruput kopi khas Aceh. Nadar siap sulit melaporkan dan Oke. Itu adalah cuplikan video untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1 sudah melihat videonya tadi, kelompok 2 juga sudah. Kemudian siap-siap kelompok 3. Silakan saksikan video berikut ini kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelompok 3, silakan saksikan video berikut ini, kemudian tentukan tujuan dan objek dari video yang dideskripsikan. Selamat bekerja. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dan muka? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan bekerja. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dan muka. Kalau kamu sudah menghafal, kamu sudah mengerti. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tak ada yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga
Bu, Gimana sih wawancaranya? Pokoknya kan usaha kan? Bu, boleh lihat dari Bu. Kenapa kamu mau meramal bisa baca dari sanganku? Ini kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat kaca luka aja. Kalau ini, Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon bilang bahwa kamu lulus tes yang pertama dan angka bagus. Wah, ibu senang banget. Dan lihat lagi ada kain yang dalam pintu pakai sapu itu. Jatuh. pagi Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua tangan saudara, tadi ibu saya dan saya, dua keluarga. Dan bila bersama, kita bisa menjadi tangan ibu saya tidak hanya memisahkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang dalam kehidupan saya. Dan keberhasilan datang dari semua. Apapun hasil, kita tidak akan menyerah. Bagus jadi. Oke, jadi selamat datang di Korea Kamara. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Jatuh termakan jamu. Mulai sekarang, saya jaga yang bagus. Makasih. Ya, bukan. Oke, jadi itu adalah cuplikan tugas untuk kelompok 3 ya. Apa tujuan dan apa objek dari deskripsi video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, kemudian ini jangan nanti kelompok 3 yang tampil, kelompok 3 saja perhatikan, semua memperhatikan karena nanti kalian juga akan menanggapi presentasi dari kelompok yang lain. Oke, siap? Oke, Rasulullah siap? Siap. Kita lanjut ke kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelompok 4 akan saksikan video berikut ini, kemudian tentang tujuan dan objek dari video yang dideskripsikan. Selamat bekerja. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif,
baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan nge-hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ya, ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi gak tahu mana kawan dan lawan dan perlahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar fokus sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok A. Nah, baik ya. Itu adalah cuplikan video untuk kelompok A. Kemudian kita lanjutkan kelompok 5, ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5, akan saksikan video ini yang tentang iklan dan proteksi di organ tubuh. Selamat. Dalam teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti pulsa, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lain. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana-mana. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katro ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya muda di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini
ini menjadikan para remaja sangat jauh dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga berisiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat pengguna melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Nah, jadi itu adalah cuplikan video untuk kelompok 5. Kemudian kelompok yang terakhir. Siap kelompok 6? Siap kelompok 6? Siap. Oke, bagus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk kelompok 6, silakan saksikan video dan tujuan dan objek dari video yang disebut. Selamat. Oke, baik ya. Semua sudah melihat ya tugasnya kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari hasil cuplikan video masing-masing kelompok tadi. Silakan kalian tentukan apa yang ditentukan di situ. Ya, tujuan dan ya objek yang dideskripsikan dari video yang sudah ditonton tadi. Bapak beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Kemudian nanti kita beri waktu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit nanti untuk penguatan dan menutup pembelajaran kita. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Keluarkan bukunya, tulis satu orang satu jawabannya. Kemudian nanti tunjuk satu orang yang mempresentasikan. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke. Oke, silakan bekerja. Keluarkan bukunya. Salin ya. Oke, disalin. Salin ya. Oke. Ini disalin ya. Ya. Oke. Nah. Beri waktu 10 menit, silakan bekerja ya. Oke, baik, kelompok 1 ya, silakan dikerjakan apa tujuan, teks dan objeknya. Kelompok 2, silakan ya. Ya, kelompok 2 akan bekerja. Kelompok 4, ya silakan bekerja, bagus ya, silakan disalin ya.
Kelompok 5, ada kendala? Aman? Oke, nah, terus. Kelompok 6 bagaimana? Aman? Oke ya, silakan disalin ya. Setiap kelompoknya harus ada satu ya. Satu orang satu ya. Kelompok 3 bagaimana? Oke, bagus. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ajukan tangannya ya. 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 Hah? Kuis? Ini. Ya. Bisa ini. Ini. Coba tarik. Nah, gitu. Tulis nama kelompok, anggota kelompoknya juga ya. Nah, supaya nanti jadi semua orang harus ada ya. Bisa. Oke, baik, kelompok 1 bagaimana? Aman? Nah. Oke, kelompok 2 ya. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Cuman dipertanyakan jawabannya. Ditanyakan mengenai cara kerjanya ya. Ya. Ini boleh. Oke, baik ya. Tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Oke ya, silakan dikerjakan dengan baik. Oke ya, silakan dibuat dengan baik. Ya, hasil kerja kalian itu nanti akan kalian presentasikan ya.
menit lagi. Kemudian nanti tuju satu orang yang akan mempresentasikan. Siapa yang akan mempresentasikan dari kelompoknya? Oke, baik ya, silakan dikerjakan. Waktu kita udah habis. Waktu pengerjaan tugas sudah selesai ya. Baik ya, kita hitung mundur. Sama-sama dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kita akan coba presentasikan ya. Satu orang satu perwakilan dari kelompoknya. Kita mulai dari kelompok mana? Satu atau yang 6 dulu? Kita mulai dari kelompok 1. Nah, coba tangan kelompok 1. Jadi kelompok 1 silakan presentasikan, kemudian persilakan teman kelompok yang lain untuk bertanya jika ada yang ingin menanyakan. Ya, berdiri Pak ya. Baik, silakan. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Hafizah. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Tujuan yang dideskripsikan adalah memberikan gambaran bagaimana keadaan sungai yang tidak ada jembatan yang menyebabkan mereka kesulitan menyeberangi sungai ke sekolah dan harus berjuang dengan keras dalam menempuh pendidikan. Objek yang dideskripsikan menggambarkan perjuangan anak ke sekolah yang tidak dapat menikmati transportasi jalur pendidikan memadai. Masih banyak fasilitas yang tidak layak untuk digunakan. Perjuangan anak sekolah begitu berat dan sangat berbahaya. Perasaan terhadap objek, merasa kasihan, menangis, lebih merasa bersyukur tidak seperti mereka. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1, persilakan. Mungkin ada kelompok yang mau. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oke, ada dari kelompok. Oke, dari kelompok 2 ya.
Oke, silakan kelompok 2 bertanya ya. Boleh, ya. Oke, ya silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa tujuan tag dari tayangan video tersebut? Kelompok 1 menulis tentang jembatan yang rusak, bukannya tentang pendidikan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Nah, pertanyaannya tujuannya mengapa ke jembatan yang rusak? Pendidikan. Bagaimana ada jawaban dari kelompok 1? Ada ya. Oke, luar biasa. Silakan kelompok 1 dijawab. Oke, baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Menurut kami, mengapa kami menulis tujuan dari teks tayangan video tadi tentang jembatan karena secara detail dalam video tadi lebih kepada jembatan yang rusak, jadi kami menulis begitu. Bagaimana bisa diterima kelompok 2? Oke, bisa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 persilakan, mungkin ada kelompok lain mau bertanya lagi. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, tidak ada ya. Baik, ini ya. Presentasi dari kami. Terima kasih sahabat ya. Baik, demikian presentasi dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan yang meriah pada kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Berikan ini ya. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 ya. Oke, silakan. Oke, ya, silakan cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Maulida, berasal dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tujuan yang dideskripsikan menggambarkan keindahan salah satu objek wisata yang ada di Aceh, tepatnya di Aceh Tengah, yang sedang ramai dikunjungi banyak wisatawan. Objek yang dideskripsikan menggambarkan keindahan wisata Pantai Terong di Aceh Tengah, Tekengon, dengan keindahan alam yang masih terjaga, ditambah lagi dengan pemandangan danau laut tawar yang begitu indah. Perasaan terhadap objek, merasa senang, merasa bahagia, merasa damai, tentram, ingin berkunjung dan berwisata ke sana. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ingin bertanya? Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa ya, mereka sudah mampu menentukan tujuan dan objek dari video yang sudah kalian saksikan. Sekarang dari kelompok yang lain, ada yang mau bertanya? Ada? Ada. Oke ya. Dari kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 ditanyakan ya. Oke ya. Ya. Kami dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah tujuan dari tayangan video tadi hanya tentang wisata Aceh saja? Ya, bagus. Oke, bagaimana kelompok 2? Ada jawabannya? Oke, bagus, luar biasa ya. Silakan, siapa perwakilan dari kelompok 2? Ya. Baik, terima kasih kelompok 6. Menurut kami, mengapa kami menulis tujuan dari teks tayangan video tadi tentang wisata Aceh, karena di dalamnya lebih banyak tentang detail wisata.
Terima kelompok 6. Oke, bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, silakan. Mungkin ada lagi kelompok yang lain bertanya. Silakan. Oke, ada lagi dari kelompok yang lain? Tidak ya. Oke, kalau tidak silakan itu presentasinya kita lanjut ke kelompok 3. Demikianlah prestasi kelompok kami. Saya akan membaca Ya, deskripsinya. deskripsinya. Saya mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3 ya. Oke ya, baik. Silakan kelompok 3. Ayo cepat berdiri sekarang, nggak usah lama-lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Kasra. Saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kami. Tujuan yang dideskripsikan menggambarkan kasih sayang dan perjuangan ibu yang tidak pernah berhenti kepada anaknya. Ibu juga selalu mendoakan anak-anak agar anak-anaknya mampu menjadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat. Objek yang dideskripsikan perjuangan seorang ibu kepada anaknya dan anak yang sangat menghormati dan menyayangi ibunya. Keberhasilan seorang anak tidak lepas selalu dari doa seorang ibu kepada anaknya setiap saat. Perasaan terhadap objek, merasa senang, merasa bahagia, merasa damai, tentram, ingin berusaha selalu menghormati dan patuh kepada orang tua. Demikian hasil dari kami. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan bertanya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Mikrofonnya kita jangan jauh. Nanti. Oke, silakan ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bukti bahwa objek teks dari tayangan video tadi apa saja? Oke, bagus. Bagaimana kelompok 3? Apa buktinya? Oke, silakan ya. Buka terus ya. Baik, terima kasih. Kelompok 1. Kami menulis objek dari teks tayangan video tadi tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya adalah tentang karena di dalamnya terdapat perjuangan ibu karena beberapa kali ada cerita perjuangan ibu menyapu, membersihkan sampah hingga tanah si ibu banyak bekas luka. Bagaimana Bapak Bapak bisa diterima? Bisa. Oke, bisa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 3, mungkin ada kelompok yang lain menanggapi. Ada teman-teman yang lain ingin mau bertanya? Ada? Ada lagi? Oke, tidak ada lagi. Silakan ditutup. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Sekian dari hasil kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan jawaban ke kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang deskripsi. Tujuan yang dideskripsikan menggambarkan penyebaran virus corona menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menularkan dengan cepat kepada orang lain hanya dengan perantara udara. Virus corona juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Objek yang dideskripsikan: virus COVID-19 yang dapat menularkan penyakit mematikan dengan korban yang sudah ratusan juta. Perasaan terhadap objek: merasa khawatir, lebih ingin
menjaga pola makan, tidak ingin keluar rumah tanpa masker, berusaha untuk mengikuti pola hidup sehat. Apakah teman-teman ingin bertanya? Oke, ada yang mau bertanya ya? Baik. Kita beri tangan dulu untuk kelompok Pak. Ya, oke. Ya, silakan kelompok dari kelompok 5 ya mau bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya apa penyebab virus COVID-19 bisa muncul? Oke, ya silakan dulu. Ya, oke. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Oke ya. Kami mengapa virus corona muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan terhadap lingkungan. Bagaimana bisa diterima kelompok 5? Oke ya. Bagaimana kelompok 5? Oh. Tapi dibaliknya informasinya karena dari Cina dikirim ke Indonesia. Nah, bagaimana? Kira-kira mikrofonnya boleh di ya, di kelompok 4. Kami kelompok 4 kurang tahu juga, mungkin bisa bantu dari kelompok yang lain. Oke, kelompok yang lain. Pertanyaan dari kelompok 5 tadi mengenai cuplikan video yang sudah dipaparkan oleh kelompok 4 ya. Kira-kira virus corona itu datangnya dulu dari mana? Oke, dari mana? Ya, dari Cina ya. Baik, dari kelompok 1 sudah bersedia membantu, nanti Bapak akan berikan penguatan di akhir presentasi kalian. Oke, silakan dari kelompok yang lain kita sudah. Ya. Silakan. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan lanjut ke kelompok berikutnya ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Delia. Saya berasal dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tujuan yang dideskripsikan. Penyalahgunaan HP berakibat fatal kepada anak-anak. Konten yang sering muncul tidak mendidik mengakibatkan anak sering kecanduan gadget dan berakibat anak menjadi malas dan bosan belajar. Objek yang tidak disebutkan, bahaya HP jika tidak dengan pengawasan orang tua yang ketat dapat menyebabkan anak menjadi malas belajar. Perasaan terhadap objek, merasa lebih hati-hati jika ingin terjerumus ke dalam hal-hal negatif dari HP. Ingin terus belajar memanfaatkan HP untuk media belajar. Baik, itu saja. Apakah teman-teman ingin bertanya? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ada ya. Silakan dari kelompok 2 ya. Oke, baik. Silakan kelompok 2. Oke, ya. Ya, Bapak. Oke, ada kesana ya ke kelompok. Ya. Ya, silakan. Tapi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah HP memang tidak bias digunakan untuk anak-anak? Oke, apakah HP memang tidak bisa digunakan untuk anak-anak? Bagaimana kelompok 5? Oke, ya silakan dijawab kelompok 5 ya. Baik, terima kasih kelompok 2. Menurut kami HP Android memang belum bisa digunakan untuk anak-anak karena banyak konten-konten yang tidak baik. Bagaimana kelompok 2 bisa digunakan? Oke, bisa ya. Silakan kelompok 5, persilakan kelompok yang lain mungkin ada yang mau tanya lagi. Baik teman-teman, masih ada yang menanyakan? Oke, ada lagi yang mau tanya dari kelompok yang lain? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan ditutup. Kita lanjut kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, kelompok terakhir ya. Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdesira. Saya berasal dari kelompok 6. Oke, ya. Saya akan membaca
tradisional. Indonesia akan tetap mampu digunakan anak-anak supaya alat musiknya tetap bertahan. Objek yang didiskusikan. Belajar alat musik tradisional agar diminati kembali anak-anak sehingga tetap biasa digunakan dan bertahan di tengah era modern. Perasaan terhadap objek. Merasa ingin terus belajar alat musik, tidak ingin menyanyikan waktu, lebih merasa cinta kepada alat musiknya. Apakah teman-teman mau bertanya? Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Sudah presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada. Oke, baik ya. Dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 bertanya. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan saran. Kasusnya di sekolah minggu ini tidak hanya tentang ketertarikan, tapi juga anak-anak berusaha belajar agar tetap hingga dimainkan hingga dewasa. Oke, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman masukannya. Nanti kami perbaiki lagi. Oke, baik ya. Terima kasih masukannya. Nanti akan kami perbaiki. Silakan kelompok 6, mungkin masih ada lagi yang mau bertanya dari kelompok yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari kelompok yang lain apakah ada yang masih mau bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya, jadi luar biasa. Kalian semua sudah berhasil mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian berdasarkan tayangan video deskripsi yang sudah kalian tonton. Nah, sekarang setelah kalian mengajukan pertanyaan pengetahuan kalian terhadap materi ini, ditambah kalian sudah mengerjakan tugas dari Bapak, kita akan coba penguatan materi. Sebenarnya apa sih pengertian deskripsi yang sebenarnya dan apa ciri dari teks deskripsi berdasarkan tujuan objek dan isi dari teks deskripsi. Yuk, mari kita lihat secara bersama-sama. Ya. Nah, jadi kita saksikan teks deskripsi setelah kalian belajar ya dengan orientasi masalah yang sudah Bapak berikan, kemudian sesudah Bapak memberikan kalian TKPD. Teks deskripsi berdasarkan Taufikur Rahman adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca. Oke, nah kemudian kita lihat ciri teks deskripsinya. Nah, ciri teks deskripsi dilihat dari tujuannya menggambarkan atau melukiskan. Kemudian dilihat dari objeknya bersifat khusus. Kemudian dilihat dari isinya menggambarkan secara konkret. Ternyata pekerjaan kalian sudah benar sesuai dengan materi. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, baik ya. Untuk menutup perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, berdasarkan hasil pengamatan Bapak, kerjasama kalian kelompok, cara pemberiannya sudah luar biasa semua. Bapak memberikan penghargaan kepada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu tangan semuanya. Jadi kalian semuanya berhasil ya memberikan presentasi yang bagus, kemudian tanggapan dari kelompok yang lain juga sudah bagus. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, Bapak akan mempersilakan salah satu untuk menyimpulkan ya, pembelajaran kita hari ini. Ya, menyimpulkan pembelajaran. Ya, boleh ya? Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Kita sudah berhasil. Ya. Oke, baik, silakan disimpulkan. Ya. Silakan disimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Perwakilannya dari kelompok 1. Kemudian nanti dari kelompok 6 ya. Nah, dari kelompok 6. Tujuan yang dideskripsikan memberikan gambaran bagaimana keadaan
Oke, baik ya. Ya, oke lanjut. Objek yang dideskripsikan menggambarkan perjuangan anak sekolah yang tidak dapat menikmati transportasi jalur pendidikan yang memadai. Masih banyaknya fasilitas yang tidak layak digunakan. Perjuangan anak sekolah begitu berat dan sangat berbahaya. Oke, bagus. Nah, sekarang terakhir yang menyimpulkan dari kelompoknya. Tujuan yang dideskripsikan upaya melestarikan alat musik tradisional Indonesia agar sudah mau digunakan anak-anak supaya alat musik yang tradisional. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi kalian sudah mampu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana ciri teks deskripsi dilihat dari tujuan, objek, dan isinya ya. Nah sekarang sebelum Bapak mengakhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ada? Tidak ada? Sudah jelas semua? Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, bagus ya. Tepuk tangan kita semua. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, ya, Bapak akan singgung materi kita selanjutnya. Silakan kalian cari bahan di rumah. Jika nanti pertemuan berikutnya kalian sudah dapat pemahaman yang baru ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jenis teks deskripsi. Apa? Jenis deskripsi. Oke. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa secara bersama-sama. Oke, baik ya. Nah, sekarang silakan lemparan kerjanya dikumpulkan ke Bapak ya, perwakilannya satu orang. Lemparan jawaban dan KPD-nya ya. Letakkan di meja Bapak ya. Oke, perwakilan dari kelompoknya. Sebentar dulu ya, baik tetap duduk di kelompoknya. Tetap duduk di kelompoknya sebelum Bapak ya. Oke, dan letakkan di meja Bapak hasil lemparannya. Oke, baik. Silakan kembali ke kelompoknya. Bapak akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih ya atas partisipasinya. Bapak tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.